Seorang jenius tidak dilahirkan, tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Bahas Buku. Video kali ini kita sudah masuk pada episode ke-10 dan kita masih akan membahas buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada sub bagian kedua dari bagian ketiga buku ini. Kalau pembahasan sebelumnya di sub bagian pertama yang berjudul bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak, maka pada sub bagian kedua, bagian ketiga buku ini berjudul Peran Keluarga dan Teman dalam Membentuk Kebiasaan. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan pada sub bagian kedua, seperti biasa saya akan kembali membacakan ringkasan dari sub bagian pertama bab ketiga buku ini. Yaitu yang pertama adalah kaidah kedua, perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik. Kedua, makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan. Yang ketiga, kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ketika kadar dopamin meningkat, begitu pula motivasi kita untuk beraksi. Yang keempat, antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan aksi. Makin besar antisipasi, makin besar lonjakan dopamin yang terjadi. Dan yang kelima atau terakhir, paket godaan adalah satu cara untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih menarik. Strategi ini adalah memasangkan aksi yang Anda inginkan dengan sebuah aksi yang Anda butuhkan. Jadi tadi adalah ringkasan dari sub bagian pertama pada bagian ketiga buku ini. Sekarang kita akan mulai membahas sub bagian kedua dari bagian ketiga buku ini yang berjudul Peran Keluarga dan Teman dalam Membentuk Kebiasaan. Jadi seperti biasa ya, setiap mengawali pembahasan dari bagian atau subbagian, penulisnya selalu mengangkat sebuah cerita atau kisah. Nah, pada subbagian kedua di bagian ketiga ini juga ada cerita. Pada tahun 1965, seorang laki-laki Hungaria bernama Laszlo Polgar menulis serangkaian surat yang aneh kepada seorang perempuan bernama Clara. Laszlo adalah sosok yang memiliki keyakinan kuat tentang kerja keras. Pada dasarnya, ia hanya yakin pada hal ini. Ia menolak sama sekali gagasan tentang bakat bawaan. Ia berpendapat dengan latihan yang serius dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, seorang anak dapat menjadi jenius dalam bidang apapun. Mantranya adalah, seorang jenius tidak dilahirkan, tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Laszlo begitu yakin dengan gagasan ini sehingga ingin mengujinya dengan anak-anaknya sendiri. Jadi ia menyurati Clara karena ia memerlukan seorang istri yang bersedia ikut dalam eksperimennya. Clara adalah seorang guru dan walaupun mungkin tidak sengotot Laszlo, ia juga percaya bahwa dengan petunjuk yang tepat siapapun dapat meningkatkan keahlian mereka. Laszlo memutuskan catur sebagai bidang yang tepat untuk eksperimen itu. Jadi ia membuat rencana untuk membesarkan anak-anaknya menjadi juara catur. Anak-anaknya belajar di rumah, sesuatu yang langka di Hungaria kala itu. Rumahnya diisi dengan buku-buku catur dan gambar-gambar pemain catur terkenal. Anak-anak akan saling bertanding secara terus-menerus dan mengikuti turnamen-turnamen terbaik yang dapat mereka temukan. Keluarga itu akan membuat sistem arsip yang cermat tentang sejarah turnamen setiap lawan yang dihadapi anak-anak itu. Hidup mereka akan diabdikan untuk catur. Laszlo berhasil meminang Clara, dan dalam beberapa tahun, keluarga Polgar menjadi orang tua untuk 3 anak perempuan, Susan, Sofia, dan Judith. Susan, yang paling besar, mulai bermain catur ketika berusia 4 tahun. Hanya 6 bulan, ia berhasil mengalahkan pemain dewasa. Sofia, anak tengah, lebih hebat lagi. Pada usia ke-14 tahun, ia menjadi juara dunia dan beberapa tahun kemudian menjadi Grandmaster. Judith, si bungsu, terbaik di antara ketiganya. Pada usia 5 tahun, ia mampu mengalahkan ayahnya. Pada usia 12 tahun, ia pemain paling muda dalam daftar 100 pecatur terbaik dunia.
Pada usia 15 tahun 4 bulan, ia menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa, lebih muda daripada Bobby Fischer, pemegang rekor sebelumnya. Selama 27 tahun, ia pecatur perempuan peringkat 1 di dunia. Masa kanak-kanak tiga bersaudari Polgar memang tidak umum. Namun jika Anda menanyakannya kepada mereka, mereka mengaku cara hidup mereka menarik. Bahkan sangat mereka nikmati. Dalam wawancara tiga bersaudari itu menggambarkan masa kanak-kanak mereka sebagai masa yang menyenangkan, bukan memberatkan. Mereka senang bermain catur. Mereka tidak pernah merasa cukup dalam kegiatan ini. Laszlo pernah bercerita tentang Sofia, yang ia dapati sedang bermain catur di kamar mandi pada tengah malam. Ia menasihati Sofia untuk tidur dengan berkata, "Sofia, tinggalkan catur itu." Namun Sofia menyahut, "Ayah, catur ini tidak ingin aku kesepian." Tiga bersaudari Polgar tumbuh dalam budaya yang mengutamakan catur di atas segala hal. Mendapat pujian karena kegiatan itu, mendapat ganjaran karena prestasi di bidang itu. Dalam dunia mereka, obsesi terhadap catur dianggap normal, dan sebagaimana akan kita lihat, apapun kebiasaan yang dianggap normal dalam kultur Anda berpeluang menjadi perilaku yang paling menarik bagi Anda. Nah, jadi dari kisah tadi kita dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwa memang sesuatu hal yang kita biasakan sehingga itu akan menjadi suatu hobi ataupun jadi sesuatu yang dapat kita nikmati, itu akan menjadi hal yang normal dalam kehidupan kita. Tadi diberikan contoh dari keluarga Pozlar ya, yang menjadikan ketiga anak-anaknya menjadi seorang pemain catur yang handal dikarenakan Pozlar membentuk sebuah kebiasaan itu di rumah, dimulai dari papan catur yang dibelikan sampai dengan poster-poster pemain-pemain catur terkenal. Nah, selanjutnya di sini ada poin terkait dengan bujuk rayu norma sosial. Dijelaskan manusia sama seperti hewan yang senang bergerombol. Kita ingin merasa bersesuaian, terikat dengan yang lain, dan mendapatkan rasa hormat serta persetujuan dari sesama kita. Kecenderungan-kecenderungan seperti ini sangat penting bagi kemampuan bertahan hidup kita. Dalam sebagian besar sejarah evolusi, nenek moyang kita hidup dalam kelompok, terpisah dari kelompok atau lebih buruk lagi, diusir dari kelompok, sama artinya dengan hukuman mati. Serigala yang sendirian akan mati, tapi kelompoknya tetap hidup. Nah, itu memang adalah sifat daripada dasar manusia ya, ketika kalau kita melihat dari zaman-zaman prasejarah, terlihat bahwasanya kehidupan manusia kala itu adalah hidup secara bergerombolan atau berkelompok. Dan mereka hidup dengan cara seperti itu, ketika mereka terlepas dari kelompoknya, maka itu akan mengakibatkan mereka berada dalam masalah. Itu dari sejarah atau dari sebuah prasejarah yang kita pelajari. Kemudian juga di halaman selanjutnya disebutkan bahwa kita meniru kebiasaan dari ketiga kelompok berikut. Yang pertama adalah yang akrab dengan kita, yang kedua adalah yang banyak, dan yang ketiga adalah yang berkuasa. Tiap kelompok menawarkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari kaidah kedua perubahan perilaku dan menjadikan kebiasaan kita lebih menarik. Lalu penjelasan dari ketiga hal tadi, yang pertama meniru orang yang akrab. Keakraban memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku kita. Ini berlaku untuk lingkungan fisik, seperti yang kita bahas dalam bab ke-6, tapi juga untuk lingkungan sosial. Kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita meniru cara orang tua kita menghadapi perbedaan pendapat, cara teman-teman kita berselingkuh, cara rekan-rekan kerja kita meraih kesuksesan. Ketika teman-teman Anda mengisap ganja, Anda cenderung mencobanya pula. Ketika istri Anda mempunyai kebiasaan memeriksa ulang apakah pintu sudah terkunci sebelum tidur, Anda juga menirunya. Saya mendapati bahwa saya sering meniru perilaku orang-orang di sekitar saya tanpa menyadarinya. Ketika sedang mengobrol, saya akan otomatis meniru sikap tubuh lawan bicara. Di universitas, saya mulai bicara seperti teman sekamar. Ketika pergi ke luar negeri, tanpa sadar saya meniru aksen penduduk setempat meskipun sudah mengingatkan diri untuk tidak melakukannya. Ya, memang terkadang orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang sudah akrab dengan kita cenderung akan melihat bagaimana perilaku dia, bagaimana cara dia berbicara, dan itu pun akan mempengaruhi kita untuk meniru apa yang dia lakukan.
Walaupun kalau dilihat juga tidak semuanya seperti itu, tapi kita melihat dari populasinya, lebih banyak orang yang bisa meniru perilaku orang terdekatnya, baik dalam hal perbuatan maupun perkataannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meniru orang yang meniru orang banyak. Pada tahun 1950, psikolog Solomon Asch mengadakan serangkaian eksperimen yang sekarang diajarkan kepada banyak mahasiswa strata 1 tiap tahun. Untuk memulai tiap eksperimen, subjek memasuki ruangan bersama sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Tanpa sepengetahuan mereka, partisipan lain adalah aktor-aktor yang sengaja dihadirkan oleh peneliti dan diminta memberikan jawaban yang telah disiapkan untuk pertanyaan tertentu. Kelompok itu diminta melihat kartu dengan garis di bagian atas. Lalu kartu kedua yang berisi beberapa garis. Tiap orang diminta memilih garis pada kartu kedua yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama. Ini tugas yang sangat sederhana. Nah, kemudian eksperimen selalu dimulai dengan cara yang sama. Pertama, ada beberapa uji coba mudah ketika setiap orang sepakat tentang garis yang benar. Setelah beberapa putaran, partisipan diminta menjalani uji yang sama jelasnya seperti yang terdahulu. Hanya saja para aktor di ruangan itu dengan sengaja memilih jawaban yang salah. Sebagai contoh, mereka menjawab A untuk perbandingan dalam gambar 10. Sini ada gambar ya teman-teman ya. Semua orang sepakat bahwa garis-garis itu sama, bahkan meskipun keduanya jelas berbeda. Subjek yang tidak menyadari konspirasi itu langsung menjadi bingung. Mata mereka terbelalak, mereka tertawa gugup. Mereka mengamati kembali reaksi partisipan-partisipan lain. Kekesalan mereka bertambah setiap kali orang yang setuju dengan jawaban keliru itu bertambah. Tak lama kemudian, subjek mulai meragukan penglihatannya sendiri. Akhirnya mereka memberikan jawaban yang dalam hati mereka ketahui tidak benar. Nah, teman-teman, biasa memang kita dalam melakukan atau memilih sesuatu hal itu didasarkan pada siapa atau berapa jumlah orang yang paling banyak mengikutinya. Nah, contohnya ketika masa pemilu, teman-teman, di situ ketika banyak di lingkungan kita orang yang memilih salah satu kandidat, kalau secara tidak sengaja kita pun akan ikut kepada orang yang terbanyak, kepada orang yang mana yang lebih banyak memilih kandidat tersebut. Nah, itu adalah sebuah kecenderungan normal yang sering terjadi atau sering kita alami, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah meniru orang yang berkuasa. Manusia dimanapun berusaha meraih kekuasaan, kehormatan, dan status. Kita menginginkan pin dan medali di baju upacara. Kita ingin menyandang gelar di depan nama. Kita ingin diakui, dianggap istimewa, dan dipuji. Kecenderungan ini bisa terkesan tidak produktif, tapi secara keseluruhan merupakan langkah yang cerdas. Dalam sejarah, orang dengan kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi memiliki akses lebih besar ke sumber daya, tak terlalu takut tentang bertahan hidup, dan terbukti lebih menarik bagi lawan jenis. Kita tertarik meniru perilaku-perilaku yang membuat kita dihormati, disepakati, dipuji, dan memiliki status. Kita ingin menjadi sosok yang berotot di sasana kebugaran, atau pemusik yang mampu memainkan teknik paling sulit, atau orang tua dengan anak-anak yang paling sukses karena hal ini memisahkan kita dari orang kebanyakan. Jadi, begitu berhasil menyesuaikan diri, kita mulai mencari cara untuk menonjol dibandingkan orang lain. Memang terkadang juga kita menginginkan sesuatu hal yang mana hal itu sudah diperoleh oleh orang-orang tertentu ya. Ketika kita melihat ada orang yang jago bermain bola, nah, kemudian kita juga memiliki hobi yang sama, tapi kemampuan kita bermain sepak bola tidak sama seperti orang yang kita lihat yang hebat. Tapi kita memiliki kecenderungan untuk berupaya sebisa mungkin agar kita bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat sama seperti orang yang kita lihat itu. Kita akan melakukan upaya agar kita bisa menyerupai ataupun sama dengan orang yang kita lihat itu. Nah, itu adalah kecenderungan kita untuk membuat atau membangun sebuah tindakan-tindakan baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah atau belum pernah kita lakukan, teman-teman. Nah, tadi adalah beberapa hal pembahasan atau penjelasan dari subbagian kedua dari bagian ketiga buku ini. Sekarang kita masuk pada ringkasan subbagiannya. Yang pertama adalah
kultur tempat kita tinggal menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita. Kedua, kita cenderung mengambil kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kultur kita karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Ketiga, kita cenderung meniru kebiasaan 3 kelompok sosial yang akrab berupa keluarga dan teman, orang banyak yaitu kelompok, dan orang berkuasa yang memiliki status dan prestis. Keempat, salah satu hal yang paling efektif untuk dilakukan guna membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat. 1. Perilaku yang Anda inginkan dianggap normal, dan 2. Anda sudah memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh sesama anggota kelompok. Kemudian yang kelima adalah perilaku normal kelompok seringkali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu. Seringkali kita lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar tapi dikucilkan. Dan yang keenam, jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa perilaku itu menarik. Nah, jadi tadi adalah pembahasan ataupun pembacaan buku pada sub bagian kedua, bagian ketiga buku Atomic Habits karya James Clear ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas sub bagian ketiga dari bagian ketiga buku ini yang berjudul Bagaimana Menemukan dan Mengoreksi Penyebab Kebiasaan Buruk Anda. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar, memberikan kritik maupun saran yang bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman mungkin ingin membeli buku Atomic Habits karya dari James Clear ini, nanti link tokonya, link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.